Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Sulawesi Selatan, Sulsel, menghilangkan jejak Anar Salahuddin Sampetoding, S. Diketahui, Anar Salahuddin Sampetoding, S, kini masuk daftar pencarian orang, DPO, pihak kepolisian kasus sindikat produksi uang palsu di perpustakaan kampus UIN Alauddin Samatagoa. Polisi menyebut S berperan sebagai donator atau investor dalam pembuatan uang palsu tersebut. Munculnya nama S dalam kasus uang palsu UIN Alauddin turut menyeret PKS. S disebut-sebut sebagai petinggi PKS wilayah Sulsel. S dan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pernah beberapa kali bertemu. Penelusuran tribuntimur.com, Anar Salahuddin Sampetoding, S, dan Ahmad Syaiqo bertemu pada acara dialog kebangsaan di Hotel Claro Makassar, Rabu, 12 Juli 2023. Momen itu jadi tanda Anar Salahuddin Sampetoding, S, resmi bergabung dengan PKS. Hal itu ditandai dengan penyematan jas PKS dilakukan oleh Presiden PKS, Ahmad Syaiqo di sela acara. Pada saat itu, Anar Sampetoding mengaku dirinya sudah 20 tahun bersama PKS. Momen kebersamaan S dan Ahmad Syaiqo itu turut diposting di web PKS dengan judul Anar Sampetoding mesra dengan Presiden PKS, isyaratkan maju Pilgub 2024. Namun saat link artikel itu dibuka, beritanya sudah terhapus. Halaman tidak ditemukan. Mohon maaf, konten yang Anda cari tidak tersedia, demikian tertulis dalam halaman tersebut. Meski beritanya sudah dihapus, linknya tetap tidak berubah. Momen lain kebersamaan Anar Sampetoding dan Presiden PKS Ahmad Syaiqo pada Kamis, 14 Juli 2023. Anar Sampetoding pernah menjamu Ahmad Syaiqo di rumahnya, di Jalan Sunu 3, Kota Makassar, Sulsel. Hadir pula Ketua DPW PKS Sulsel, Muhammad Amri Arsyid. Kunjungan itu dilakukan setelah sesi dialog kebangsaan yang digelar di Makassar, di mana Anar bertindak sebagai tuan rumah dan tokoh penting dalam diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Hubungan Anar dengan Ahmad Syaiqo tidak sebatas pertemuan itu. Anar mengaku pernah jadi Dewan Pakar PKS Sulsel dan salah satu tokoh yang berkontribusi besar dalam membangun jaringan PKS Sulsel. Dalam pernyataannya dikutip dari laman PKS Sulsel, Anar menegaskan loyalitasnya kepada PKS. Terlebih menilai bahwa PKS merupakan partai yang terbuka dan modern. Anar pernah mengaku sebagai bagian dari PKS dan memegang jabatan selaku Dewan Pakar PKS Sulsel. Namun, pengakuan Anar ini dibantah pengurus PKS. Sekretaris PKS Sulsel, Rustang Ukas menegaskan Anar Salahuddin Sampetoding bukanlah bagian dari PKS. Dalam sistem keanggotaan PKS, nama Anar tidak terdaftar. Nama beliau tidak ada dalam sistem kami, karena tidak pernah daftar di PKS. Katanya saat dihubungi, Senin, 23 Desember 2024. Terkait pernyataan Anar yang mengaku sebagai Dewan Pakar PKS, kata Rustang, hingga saat ini belum menerima surat keputusan, SK, yang membuktikan pengangkatan Anar dalam posisi tersebut. Namun, Rustang tak menyangkal jika intensitas hubungan Anar dengan PKS dalam setahun terakhir cukup tinggi, terutama menjelang pemilihan kepala daerah, Pilkada. Pasalnya, Anar berkeinginan untuk diusung oleh PKS sebagai calon gubernur. Anar Sampetoding DPO kasus uang palsu UIN Alauddin. Nama S pertama kali diungkap Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan Wibisono dalam konferensi pers di Mapolres Goa Jalan Syamsuddin Tundu, Kecamatan Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan, Kamis, 19 Desember 2024. Irjen Yudiawan Wibisono mengatakan S yang membiayai pembelian bahan baku produksi. S kemudian dipanggil Polres Goa untuk dimintai keterangan terkait kasus uang palsu di UIN Alauddin. Namun Anar mangkir. Panggilan pertama dijadwalkan Senin, 23 Desember 2024, pukul 10 WITA di Polres Goa, namun S tidak hadir. Info terbaru, penyidik Polres Goa sudah mengirimkan panggilan kedua. Dan tentang berjelas tentang yang berapa komentar itu. Ya. Jadi kalau dari hasil interogasi yang pertama, pemeriksaan pertama, kita mulai dari awal ya. Timeline pembuatan dan peredaran uang palsu ini dimulai dari Juni 2010. Lama ya. Terus kemudian lanjut, ini 2011 sampai dengan 2012. Ini sudah sempat juga mencalonkan Wali Kota Makassar, namun tidak mendapatkan kursi. Kemudian sampai dengan Juni 2022 ini kembali lagi untuk merencanakan. Kemudian Juli 2022 merencanakan lagi pembuatan dan mempelajari lagi.
Jadi kalau dilihat dari sekarang, rencana pembuatan ini dari 2022. Kalau 2010 ini masih tahap pengenalan. Kemudian Oktober 2022 sudah mulai membeli alat cetak dan pemesanan kertas. Kemudian 2024 kemarin bulan Mei sudah mulai produksi. Kemudian sekitar Juni ini sudah ketemu di antara mereka. Ya. Kemudian juga ada saling bekerja sama di antara mereka juga untuk bagaimana nanti proses pembuatan dan diviralkan melalui grup WA juga. Jadi ditawar-tawarkan di grup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.